lagi story itu anak pungut yang nggak tahu diri? Ular berkepala banyak. Apa lagi story kau itu? Nyaman kali kau ya? Enak ya di zona drama ini ya? Iya. Lancar kali kulihat kalau kau nulis-nulis di story pribadi kau. Ketika ketemu sama Nyonya Wenda kau nggak berani. Kenapa? Kenapa kemarin kau nggak berani ketemu? Menunjukkan kepribadian kau yang berbeda itu. Kenapa? Udah deh, kau pulang aja lah ke kampung kau. Di mana kau dipungut kemarin. Pulang sana. Bikin berisik aja kau. Pulang sana kau anak pungut yang nggak tahu diri. Ular berkepala banyak. Pulang sana. Berisik kau. Oke guys, sebelum kita bahas, ini Dokter mau ngeliatin video rekaman live ya, dan juga beberapa VT dari ibu ini yang setiap harinya selalu mengujar kebencian terhadap RO dan terhadap Onyo juga secara bertubi-tubi, secara rutin, khususnya di live dan juga memang di VT juga, dan selalu namanya menghina, tidak memberikan edukasi, tidak memberikan namanya info baru, pengetahuan, tapi pure hanya kebencian. Dan RO sudah bertindak akan hal ini, sudah memposting videonya dan sudah mengetahui ibu ini dan kemungkinan tidak akan menutup kemungkinan akan dilaporkan. Kalian simak aja beberapa rekaman yang Dokcin sudah rangkum. Aku panik, betul. Panik, sepanik itu aku. Durung dulu deh, ini hari Minggu, halo. Durung, belum buka dasar. Tadi penonton tak ngapain kalian di sini lo? Harapanku kan banyak penonton ini biar banyak rezeki. Ini nggak ada lo. Gini juga aku butuh juga durung. Durung lah dulu. Di sini kan saya perdana 0822 7766 8177. Durung deh. Durung, masa dari sekian banyak penonton ini nggak ada yang support patala? Durung lo, Dek. Jangan kau kasih mawar lo, Dek. Nanti dibilang pendukung si Cong ini room kuburan lo. Kok ngamuk-ngamuk pendukung si Cong? Kok ngamuk-ngamuk pendukung si Cong ODGJ? Alah Cong, kau itu memang serakah. Yang kau gembor-gemborkan sama pendukung kau yang ODGJ, lawyer kau yang lomor. Cong, antusias sekali kau ya Cong, membantah setiap apapun yang diomongkan sama si SW. Mengulang lagi kau ya anak pungut. Bohong. Siapapun di balik story kau itu, yang pada intinya kau pun tidak manusia. Paham kau anak pungut yang gak tahu diri, ular. Tapi memang status itu pantas untuk kalian. Cocok. Keren sih menurutku, itu pas sekali status itu untuk kalian. Bohong. Bapak talak, atau siapapun, falak, talak tilu, ya. Anda gila menurut saya. Ya, kita pro dan kontra terhadap RO dan SW ya, kita masih ada setidaknya encounter kemungkinan ya, yang masih bisa namanya memberikan edukasi satu sama lain, walaupun sebagian besarnya, maaf banget, fans-fansnya pada tutup mata, buta, dan cenderung menyerang fisik. Ya, dan kata-kata yang selalu kalian lemparkan ke kita adalah tentang nggak huru hara, nggak nggak makan, gini banget ya cari makannya. Nah ini nih, salah satu fansnya pembela SW, gua nggak tahu dia penyelundup apakah benar. Ini cerminan kalian semua sebenarnya. Ini adalah buzzer yang tiba-tiba bisa live begini ngomongnya, menghina RO sampai ke masalah pribadinya, kata-kata tidak pantas ke Onyo, menyebutkan anak pungut lah, anak segala macam. Maksud ibu apa yang mau disampaikan? Kalau misalnya fitnya hanya berupa hina-hina, mendingan nggak usah. Kita tidak mendapatkan info, kamu juga tidak mengedukasi tim-tim kamu sendiri. Ya, itu lihat live Anda. Nggak kurang malu bagaimana, Bu? Ya, mencantumkan nomor telepon untuk minta ditransfer, disumbangkan uang. Udah mau bikin tim pembela dari SW image seperti gitu, Anda tambah memperkeruh hal ini. Tolong ya untuk tim-timnya SW juga, kalau ada yang kayak begini tuh kalian tolong sikapi ya, kalian tolong tindaki ya. RO sudah melapor kamu tapi tidak membuat kamu tetap jerah ya, kamu tetap tidak jerah, malah tambah gila kamu. Ini fans yang bukan sebenarnya ya, tolong banget ya, bikin malu. Ini bukan namanya pembelaan, ini namanya pendiskriminasian, penjelekan ya. Ini namanya hal-hal yang udah sifatnya menyerang, merusak nama baik, menjelekan ya. Bukan lagi ini ngomongin masalah tentang encounter yang smart. Bukan namanya ini adalah pembicaraan yang pintar, pembahasan. Kita nggak ada yang seperti kayak begitu fans RO. Kita semua tuh kalau apapun kita talar, kita pelajari, kita POV-kan, kita pendapatkan, kita bahas. Jangan kita ada namanya untuk namanya menghina-hina kayak gini, walaupun ada tapi maaf banget Bu ya. Jangan sampai nanti nangis-nangis minta maaf ya. Pansus. Oh, aku pansus sama Sarohin. Nah, iya betul. Siap, bos. Aduh, masya Allah ngetopnya. Masya Allah ya. Lihat, bos.
Gua sampai pengen keselak. Tuh mak awalnya ngakak. Kagak. Gua mah sampai ketawa geli banget begitu ya. Ketika ada netizen yang ngomong katanya di labnya Babang RO bahwa Babang RO ini tuh pansos sama si Esteller. Anak si Nyonya. Pansos katanya. Buat apa? Hah? Buat apa Babang RO pansos sama si Nyonya? Ya Allah, makin kesini makin pada kesono aja lo. Pada ini kurcaci. Lo tahu kagak? Ya kalau mau ungkit-ungkitan nih, jangan nyampe nanti rombongannya RO mah, fans-fansnya si RO mah nauzubillah min dzalik ungkit-ungkitan nih, dengerin ya. Kalau lo pengen tahu, bukan ungkit-ungkitan, diingetin, ini mah diingetin. Si Esteller ini kalau kagak dinikahin sama RO, ya belum tentu dia bisa booming ini namanya gitu kan. Belum tentu orang pada tahu ya dia ini siapa gitu. Oke lah ya, dulu ini tuh dia memang memiliki katanya karir menjadi salah satu penyanyi dalam grup girl band ternama ya. Tapi kayaknya dalam grup girl band ternama tersebut juga dia bukan jadi poin utama yang disorot di girl band tersebut itu kok. Enggak. Coba sok, ada kagak yang tahu ya ketika dia di grup girl band tersebut itu bukan dia yang jadi poin utama sorotannya. Ada beberapa doang tuh kayak si Anissa, terus ada siapa itu si Sheryl ya, terus siapa lagi itu doang tuh yang tahu tuh ya. Terus katanya dia juga pernah kok bermain sinetron atau FTV gitu. Iya emang pernah, tapi FTV dan sinetron itunya juga nggak nge-booming kok, nggak meledak nyampe tahu dia ini sekarang yang jadi mantan istri RO begitu ya. Enggak. Jadinya buat lu nih yang ngatain RO pansos sama si Esteller ini sang nyonya, fix lu dulu kagak punya TV ya, kagak pernah tahu RO ini tuh siapa dari zaman dulunya ini tuh ya. Udah terjun di dunia entertain udah dari zaman dia masih piik, istilah kata mah tuh si RO ya. Dan fix juga lu zaman dulu itu kagak punya HP yang canggih ya, makanya lu taunya sekarang doang nih ketika lu udah bisa ngebeli HP Android yang harga sejuta, yang harga gopeknya udah cakep banget ini HP Android. Makanya lu asal cuap-cuap ngatain RO ini pansos sama si Esteller sama sang mantan sama si Nyonya. Kocak ya, mohon maaf jangan tersinggung. Abisnya ya lu yang komen kayak begitu memperlihatkan ke tololan lu begitu. Udah bye. Ruben, pemilik akun. Usai Betran direndahkan sedemikian rupa, Ruben pun menanggapi lewat unggahan Instagram @ruben_onsu pada Minggu, tanggal 2 Agustus tahun 2026. Dalam hal ini, Ruben mengaku bila dirinya mencari keberadaan dari sosok yang telah mengusik bertren tersebut. Dia kenapa? Seram amat ucapannya. Kenapa harus ke anak saya? Ada yang tahu orang ini di mana? Karena terus mengarah ke anak saya ya ibu cantik. Tulis Ruben pada caption unggahannya. Usal Ruben menyentil pemilik akun medsos yang menghina Betran. Warganet pun memberi komentar beragam. Unggahan Ruben Onsu itu langsung menyedot perhatian publik. Banyak warganet memberikan dukungan kepada Ruben karena dinilai membela Betran Peto sebagai seorang ayah. Tak sedikit yang menilai bahwa menghina seorang anak, terlebih menggunakan sebutan yang merendahkan, sudah melewati batas dan tidak bisa dibenarkan. Sejumlah netizen juga mengingatkan agar perbedaan pendapat di media sosial tidak sampai berubah menjadi serangan pribadi. Mereka berharap semua pihak bisa lebih bijak dalam menggunakan media sosial dan menghindari ujaran yang berpotensi menyakiti orang lain. Di sisi lain, ada pula warganet yang mengimbau agar persoalan ini diselesaikan dengan kepala dingin tanpa memperkeruh suasana. Hingga saat ini, perbincangan mengenai unggahan Ruben dan penghinaan terhadap Betran masih terus ramai dibahas di berbagai platform media sosial. Kasus ini kembali memperlihatkan bagaimana media sosial dapat dengan cepat memicu perdebatan ketika menyangkut figur publik dan keluarganya. Terlepas dari berbagai opini yang berkembang, menghormati orang lain dalam berkomunikasi tetap menjadi hal yang penting. Menarik untuk menantikan apakah persoalan ini akan berlanjut atau dapat diselesaikan secara baik oleh pihak-pihak yang terkait. Bagaimana menurut kalian? Apakah tindakan Ruben Onsu membela Betran Peto sudah tepat?
Atau sebaiknya persoalan seperti ini cukup diselesaikan tanpa menjadi konsumsi publik? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dengan tetap menjaga etika berdiskusi. Jangan lupa dukung Aisyah Channel dengan menekan tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, lalu like dan bagikan video ini agar semakin banyak orang mendapatkan informasi terbaru seputar kabar selebritas dan berita yang sedang menjadi sorotan. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.